Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Ya, kali ini kita mau bahas soal cari printer buat online shop, ya, buat cetak label. Ya, kita mau cari printer buat cetak label marketplace. Nah, pilihannya ada dua, ya. Jadi kalau misalnya kita pakai printer biasa, itu kita bisa setting supaya satu lembar A4 itu bisa muat banyak label. Karena kalau misalnya kita cuma cetak satu lembar A4 itu cuma satu label kan sayang. Jadi kita bisa manfaatin satu lembar A4 itu bisa diisi atau dicetak kurang lebih sekitar 4 sampai 6 label. Ya, atau teman-teman juga mungkin bisa tertarik kalau misalnya pilihannya mau beli printer label aja. Ya, jadi printer label itu kayak gini. Jadi banyak jenisnya, banyak tipenya. Jadi ini printer label. Jadi kertasnya juga ukurannya ini A6. Jadi begitu kita cetak dia langsung keluar label. Ya, seperti ini banyak contohnya. Atau lebih murah yang mana? Ketimbang kalau kita beli satu buah printer inkjet atau inktank dibandingkan dengan printer label. Ya, yang lebih worth it, yang lebih banyak fiturnya, dan juga yang mana yang lebih cocok buat kita pakai di online shop. Nah, saya akan bahas atau bantu jawabin seperti ini. Ini yang saya bantu jawab dari versi saya sebagai berikut, ya. Ini udah pernah saya bahas, tapi saya akan ulas di sini sebagai berikut. Kalau JNE atau JNT itu mereka adalah ekspedisi, ya, ekspedisi. Mereka itu menggunakan yang namanya printer barcode. Jadi printernya itu memang udah didesain, ya, khusus buat cetak label, ya, kayak begini contohnya. Mereknya mungkin kalau nggak salah Argos, kalau nggak salah ya, coba nanti saya coba cek di sini. Tapi kita juga bisa cari tipe printer label yang lain itu juga banyak, ya. Nanti teman-teman bisa cek ya, banyak sekali printer label merek Argos kalau nggak salah. Nanti teman-teman juga bisa lihat. Nah, tapi balik lagi ke sini, ada lagi nih. Kalau misalnya teman-teman ini memang khusus punya jasa ekspedisi, nggak masalah teman-teman beli printer yang namanya printer barcode. Karena memang tugasnya buat cetak barcode label pengiriman. Tapi kalau misalnya kita ini online shop di rumah, atau kita juga pengen punya printer yang bisa dipakai bukan cuma buat cetak label aja, tapi kita bisa cetak macam-macam. Ya, kita bisa cetak laporan, kita bisa bikin brosur, kita bisa cetak label sendiri, bikin stiker sendiri, atau mungkin kita bisa pakai printernya itu untuk mengerjakan hal-hal yang lain, ya. Jadi printernya lebih banyak dipakai untuk fitur-fitur yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya pilihannya sebagai berikut, saya sendiri pilih untuk membeli printer yang namanya printer inktank. Jadi printer inkjet biasa atau inktank, bukan printer label, ya. Karena dengan printer inktank, ya seperti ini ya printer inktank, kayak gini ya printer inktank. Ini banyak yang bisa kita kerjakan atau kita buat dengan printer seperti ini. Salah satu contohnya adalah kita bisa bikin misalnya cetak laporan penjualan, terus kita bisa cetak foto, kita bisa cetak label, stiker, dan juga kita bisa cetak barang-barang promosi atau informasi yang kita bisa kirim atau selipkan pada saat kita kirim barang. Ya, jadi kalau menurut saya lebih rekomendasi kita punya atau pilih printer inktank yang bisa cetak sampai dengan ukuran A4. Ya, kalau untuk cetak label itu gampang, bisa di-setting. Jadi nanti kita bisa setting satu ukuran A4 itu bisa jadi 4 sampai 6 label. Ya. Jadi memang nanti kita potong-potong, kita gunting, baru kita nanti tempelin ke produk yang kita akan kirim. Tapi memang itu ada ekstra tambahan kerja, tapi nggak masalah karena printernya juga banyak atau bisa dipakai untuk cetak yang lain-lain. Nah, kalau teman-teman mau lihat kira-kira itu printer bisa apa sih, ya? Printer inktank atau printer inkjet ya, itu banyak. Kita juga bisa nih, misalnya kita cetak seperti ini, kita bikin gantungan kunci, ya, kita bikin kartu kayak PVC, atau misalnya ini label branding untuk kita kirim ke customer. Terus kita bisa cetak juga foto Polaroid, kalau memang kita punya usaha bisnis cetak sampingan. Terus kita juga bisa bikin cetak foto-foto seperti ini, kartu ulang tahun, ucapan, dan juga bikin cetakan amplop.
banyak banget yang kita bisa lakukan dengan printer inktank ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, modelnya banyak banget. Dan juga medianya itu lebih variatif karena kita bisa cetak dari stiker-stiker yang anti air seperti ini, bahannya vinil atau glossy atau matte, terus kita bisa laminasi juga ya. Jadi banyak sekali kalau kita pakai printer inktank. Nah, terus sudah gitu kita juga bisa bikin seperti ini, gantungan kunci. Ya, ini jadi sebagian besar dari ide-ide yang teman-teman bisa lakukan kalau menggunakan printer inktank atau printer inkjet. Ya, sekarang kita balik lagi ke sini. Topiknya gini. Balik lagi sekarang kita adalah bicara soal tinta atau biaya operasional. Nah, teman-teman pakai printer inktank itu biaya cetaknya atau biaya tintanya itu sangat-sangat murah ya. Tinta refillnya itu dia sistemnya botolan. Ya, kayak gini, tintanya botolan. Jadi dia bisa cetak sampai ribuan halaman, bisa cetak foto, gambar atau apapun. Warna-warni itu bebas aja karena pasti biaya cetaknya murah. Dan juga printer seperti ini itu garansinya 2 tahun ya atau 30.000 cetak. Jadi semuanya itu sudah di cover garansi, kita aman tinggal pakai aja, yang penting kita selalu gunakan tinta original. Ya, itu aja. Jadi kalau bicara soal maintenance atau biaya penggunaan printer ya, garansi dan parts-nya itu dan spare part-nya itu semuanya murah karena printer inktank itu memang yang tadi saya bilang digunakan untuk kita cetak banyak. Ya, jadi selain kita bisa cetak versi label atau misalnya bisa cetak brosur promosi atau cetak yang lain-lain, printer inktank ini kita bisa pakai lebih variatif. Ya, nah pilihannya sekarang apa aja? Nah ini kalau misalnya pilihan printer inktank, ya ini saya update untuk produk-produk yang live atau yang misalnya ada saat ini, yaitu contohnya seperti ini ya, printer inktank merek HP. Atau juga kalau teman-teman mau yang merek Canon itu juga ada. Pokoknya yang saya kasih tahu di sini budgetnya itu di bawah 2 juta. Ya kita cari yang budgetnya paling worth it, yang paling terjangkau. Karena tujuannya udah sama, garansinya sama, dan juga kualitas cetaknya juga sama. Karena sistemnya udah sama-sama pakai inktank, jadi murah. Ya. Untuk printer HP inktank, contohnya ini kurang lebih harganya sekitar 1,6 sampai 1,7 juta. Ya, 1,6 sampai 1,7 juta. Untuk yang fiturnya bisa print, scan, dan juga fotokopi. Nah, begitu juga dengan si Canon, ya. Ini ada juga yang tipenya itu, si Canon ini harganya sekitar 1,9 ya sampai 2 jutaan. Ya. Jadi tergantung nanti teman-teman bisa pilih kira-kira suka yang mana. Tapi di sini saya ngasih tahu kira-kira kalau printer yang cocok itu seperti apa. Jadi kalau menurut saya rekomendasinya adalah kita menggunakan printer inktank karena bisa digunakan lebih banyak. Macam-macam variatif yang kita bisa lakukan dengan printer ini, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tetap merasa enggak, saya mau tetap pakai printer label, nggak mau pakai printer inkjet atau inktank, jadi nggak mau repot, maunya langsung ngeprint, langsung ditempelin ke versinya itu ke barang yang mau dijual, ya silahkan. Karena banyak juga printer-printer kayak gini, ya. Contohnya ini printer-printer barcode. Nah, ini dia yang dipakai di JNE, saya rasa ya, mereknya Argos. Nah, teman-teman kalau mau pakai seperti ini juga boleh. Jadi ini memang printer yang didesain untuk label produk, ya, bikin price tag, bikin tiket airway bill, tiket, atau apapun, ini semua bisa. Ya, ini memang didesain untuk seperti itu. Oke, jadi pilihan kembali ke masing-masing, ya. Yang mana aja silahkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan kalau ada yang mau disampaikan, dikoreksi atau dikasih informasi tambahan, silakan supaya kita juga bisa sama-sama belajar. Oke, untuk mendukung channel ini tetap berjalan, teman-teman kalau ada iklan di depan, di tengah atau di belakang, jangan di skip, dibiarin aja, ya. Dan untuk informasi lebih lanjut atau misalnya ada tambahan, teman-teman silakan komen supaya kita juga bisa saling koreksi. Oke, itu aja dari saya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.